pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iya Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Senin 4 April 2022. Berita pertama pada hari ini, selama sepekan terakhir hingga awal April 2022, tercatat indeks harga saham gabungan mencetak kenaikan sebesar 1,09% jika dibandingkan dengan pekan sebelumnya, yakni Jumat 25 Maret yang berada di level 7.002,53. Pada Jumat 1 April, IHSG menutup perdagangan dengan apresiasi dari hari sebelumnya sebesar 0,1% atau 7,32 poin ke level 7.078,76. Sektor yang paling legit selama sepekan yakni sektor teknologi yang terdongkrak 4,29% dan sektor energi yang terangkat sebesar 2,75%. Sedangkan sektor transportasi turun paling dalam dengan koreksi 0,6%. Dalam rentan sepekan tercatat volume saham yang diperdagangkan sebanyak 121,5 miliar unit saham dengan nilai transaksi sebesar 69,4 triliun rupiah. Investor asing melakukan aksi beli bersih atau net foreign buy mencapai 4,6 triliun rupiah di seluruh pasar. Beberapa sentimen yang menjadi perhatian masyarakat antara lain perkembangan global terkait kelanjutan konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang dikabarkan telah melakukan pembicaraan rencana damai. Lalu perhatian pelaku pasar juga tertuju pada obligasi Amerika Serikat yang tercatat di mana imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat tenor 5 tahun dan 30 tahun menunjukkan kurva yang terbalik untuk pertama kalinya sejak 2016. Inversi tersebut menunjukkan adanya potensi resesi. Sementara dari dalam negeri, Hismarket melaporkan indeks PMI Manufaktur Indonesia terpantau masih tetap ekspansif di bulan Maret 2022 yang tercermin dari posisinya di 51,3 atau lebih tinggi 0,1 poin dari bulan sebelumnya. Badan Pusat Statistik juga merilis data inflasi pada Maret 2022 yang tercatat sebesar 0,66% dengan indeks harga konsumen sebesar 108,98. Kemudian, tingkat inflasi tahun kalender Januari hingga Maret 2022 tercatat sebesar 1,20% dan tingkat inflasi tahun ke tahun sebesar 2,64%. Selanjutnya datang dari proyeksi IHSG, indeks harga saham gabungan tercatat menguat 0,10% ke level 7.078,76 pada perdagangan akhir pekan lalu Jumat 1 April. Pekan ini, IHSG berpeluang mencetak rekor baru dan menguji level baru di kisaran level 7.100. Derasnya aliran dana asing ke bursa saham lokal jadi penopang IHSG. Analis Pindrako Sekuritas Valdi Kurniawan menyatakan sejumlah indikator teknikal mendukung potensi penguatan IHSG. Misalnya, Stochastic RSI membentuk Golden Cross di kisaran pivot 50% bersamaan dengan intraday rebound pada akhir pekan lalu. IHSG pun akan menguji resisten 7.100 selama bertahan di 7.050 pada Senin, dengan level support di 7.000. Menurut Valdi, realisasi inflasi sebesar 2,64% year on year dan inflasi inti 2,37% year on year sama-sama di atas perkiraan di Maret 2022. Di sisi lain, indeks manufaktur Indonesia juga naik ke 51,3 di Maret 2022 dari 51,2 di Februari 2022. Ini mengindikasikan bahwa kendati dibayangi potensi kenaikan harga, daya beli masyarakat juga meningkat, tutur Valdi. Dari eksternal, harga komoditas masih akan fluktuatif, sementara tensi konflik Rusia-Ukraina masih tinggi karena belum ada kesepakatan konkret dari pertemuan intens sepekan terakhir. Analis Kiwom Sekuritas Rizky Khairunisa juga memperkirakan IHSG hari ini akan menguat menuju resisten di 7.100 hingga 7.115. Lalu,
Level support ada di 7.022 hingga 7.040. Arah IHSG hari ini akan dipengaruhi data cadangan devisa dan indeks kepercayaan konsumen. Sementara dari global, pertemuan The Fed terkait kenaikan suku bunga juga akan menggerakkan IHSG selama sepekan ke depan. Equity analis Kanekahita Solvera William Wibowo memprediksi IHSG hari ini berpeluang overshoot menembus resisten di level all the time high, yaitu 7.099. Akan tetapi, peluang terkoreksi signifikan masih lebih besar. Menurutnya, cermati support terdekat di level 6.975. Beralih pada sektor komoditas, harga emas batangan 24 karat PT Aneka Tambang pada perdagangan Jumat terpantau turun yakni Rp11.000 bila dibandingkan dengan harga Jumat sebelumnya. Secara harian pada Jumat 25 Maret, harga emas mencapai level tertingginya yakni Rp1.000.000 per gram, kemudian berada di titik terendahnya pada Rabu 30 Maret sebesar Rp983.000 per gram. Berdasarkan informasi unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia Antam, emas 24 karat ukuran 1 gram terpantau dijual sebesar Rp989.000 per gram pada Jumat 1 April. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan dengan harga jual pada Jumat pekan lalu senilai Rp1 juta per gram. Sementara itu, harga emas satuan 10 gram dan 25 gram masing-masing dijual Rp9.385.000 dan Rp23.337.000. Selanjutnya, harga emas satuan 50 gram dibanderol Rp46.595.000, sedangkan ukuran 100 gram dapat ditebus dengan harga Rp93.112.000. Di sisi lain, harga buyback emas Antam mengalami penurunan sebesar Rp11.000 ke level Rp893.000 per gram dibandingkan dengan Jumat sebelumnya. Pada sektor komoditas yang kedua, diketahui bahwa harga minyak sawit mentah atau crude palm oil selama bulan Maret cenderung melemah, meskipun harga masih bergerak fluktuatif. Pada awal Maret, CPO membukukan rekor terbarunya yakni di level Rp7.620 Malaysia per ton, tepatnya pada Kamis 10 Maret. Kenaikan harga CPO terjadi karena permintaan yang meningkat tajam dari Asia dan Eropa. Konflik Rusia dan Ukraina masih menjadi faktor utama penggerak harga komoditas ini. Menguatnya data ekspor minyak sawit Malaysia juga ikut memperkuat harga minyak sawit. Namun, harga mulai menurun seiring dengan mendinginnya harga minyak mentah akibat adanya perundingan antara Rusia dan Ukraina. Selain itu, Amerika Serikat berencana melepaskan 1 juta barel minyak per hari dari cadangan strategis selama 6 bulan untuk menenangkan lonjakan harga minyak mentah. Hal tersebut tentunya berdampak pada harga CPO, karena membuat CPO menjadi pilihan yang kurang menarik untuk bahan baku biodiesel. Adanya penguncian kota Shanghai, Cina akibat melonjaknya kasus COVID-19 juga turut ikut menjadi pemberat harga CPO ini. Berdasarkan data perdagangan bursa derivatif Malaysia, harga CPO sampai dengan penutupan perdagangan Kamis 31 Maret untuk kontrak April terkoreksi tajam ke level Rp6.391 Malaysia per ton. Harga tersebut turun hingga 1.004 poin atau 14,04% dari penutupan awal Maret, Selasa 1 Maret di Rp7.435 Malaysia per ton. Berita penutup kita pada hari ini ialah mengawali perdagangan pekan ini nasib rupiah akan ditentukan oleh sentimen eksternal. Salah satunya adalah data ketenagakerjaan Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat mengumumkan non-farm payroll Maret mencapai 431 ribu. Tingkat pengangguran turun menjadi 3,6%. Jika data non-farm payroll di bawah ekspektasi pasar yaitu mencapai 475 ribu, jadi ada kemungkinan rupiah menguat di awal pekan. Tutur analis Monex Investindo Futures, Andian Wijaya pada Jumat lalu. Tapi, senior ekonomis Samuel Sekuritas Fikri C. Permana menyatakan data ekonomi Amerika Serikat ini cukup baik. Fikri berkata, positifnya data tersebut akan mendorong indeks dolar Amerika Serikat kembali menguat, sehingga di saat bersamaan akan menekan rupiah.
Kendati begitu, Fikri meyakini depresiasi rupiah akan relatif terbatas mengingat fundamental rupiah yang masih solid. Terangnya data inflasi yang masih terjaga diyakini menjadi indikator positif untuk rupiah. Fikri memprediksi kurs rupiah pada Senin berada pada kisaran 14.330 hingga 14.470 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sedangkan hitungan andian rentang rupiah pada perdagangan hari ini di kisaran 14.330 hingga 14.440 per dolar Amerika Serikat. Lalu di pasar spot kurs rupiah ditutup di level 14.370 rupiah per dolar Amerika Serikat. Secara harian, rupiah melemah tipis 0,05%, sedangkan dalam sepekan melemah 0,17%. Kurs rupiah gestur juga ditutup melemah tipis 0,05% ke level 14.364 rupiah per dolar Amerika Serikat pada akhir pekan lalu. Dibandingkan dengan posisi pada minggu lalu, mata uang Garuda ini telah melemah sebanyak 0,16%. Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Gadia Sretnandalas pamit undur diri, sampai jumpa.